Biasanya orang tua korban pembunuhan akan sangat marah sekali dan tidak akan memaafkan para pelaku yang menjadi pembunuh anak. Tapi pada kasus ini sangat menarik di mana orang tua korban dengan besar hati memaafkan para pelaku, bahkan menjenguk para pelaku yang sudah vonis masuk penjara. Tidak hanya pelaku, bahkan orang tua korban menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua pelaku dan saling mengirimkan makanan ketika ada perayaan agama. Sebelum gua menceritakan kisah detail kasusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Hendy Boka. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka video ini silakan di-share ke rekan-rekan kalian yang sekiranya suka cerita berdasarkan kisah nyata. Dan jangan lupa untuk memfollow akun ini supaya mendapatkan notifikasi untuk video terbaru lainnya. Langsung saja kita saksikan cerita kisah nyata episode kali ini. Ade Sara adalah satu kasus pembunuhan yang sempat menarik perhatian Indonesia. Kasus ini dimulai dari ditemukan jasad seorang wanita di Jalan Tol Lingkar-Luar, Jakarta, kilometer 49, akses Bintara, Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 5 Maret tahun 2014. Jasad tersebut kemudian diidentifikasi sebagai Ade Sara Angelina Suroto yang telah hilang sejak tanggal 3 Maret 2014. Belakangan diketahui bahwa Ade Sara dibunuh oleh kedua temannya yang bernama Ahmad Imam Al-Hafidh dan Ashifa Ramadhani. Ade Sara Angelina Suroto merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elizabeth Diana. Ade Sara adalah alumni dari SMA 36 Jakarta. Setelah lulus, Ade sempat melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan psikologi serta mengikuti kursus bahasa Jerman di Goethe Institut Jakarta. Saat SMA, Ade Sara bertemu dan berpacaran dengan Ahmad Imam Al-Hafidh yang merupakan teman satu angkatannya. Setelah berpacaran 1 tahun lebih, Ade Sara mengakhiri hubungan tersebut. Setelah itu Ade Sara berpacaran dengan orang lain, sementara Hafidh berpacaran dengan Ashifa Ramadhani yang juga merupakan alumni SMA 36. Walaupun sudah berpacaran lagi, Hafidh kerap menghubungi Ade untuk balikan. Ade Sara tidak menanggapi permintaan tersebut dan sempat mengeluhkan sifat Hafidh yang kerap memaki dengan kata-kata kasar di Twitter. Kondisi inilah memicu kecemburuan Ashifa, pacar Hafidh saat itu. Pada tanggal 3 Maret 2014, Ade Sara berpamitan dengan orang tuanya untuk kuliah di kampusnya. Setelah selesai kuliah, dia melanjutkan kursus bahasa Jerman di Goethe Institut. Setelah selesai kuliah, dia pun lanjut mengikuti kursus bahasa Jerman. Pada saat menunggu kereta di stasiun Gondang Dia, Jakarta, ternyata korban janjian untuk bertemu dengan Ashifa karena tersangka ingin diinfokan mengenai tempat kursus di Goethe Institut, tempat les yang korban ikuti. Akhirnya kedua perempuan itu bertemu. Saat bertemu, Ashifa kemudian membujuk Ade Sara dan mengajaknya masuk ke dalam mobil Kia Visto milik Hafiz, di mana ada mantan pacarnya tersebut di dalam mobil itu. Sebelum masuk ke dalam mobil, Ade Sara sempat mengabari teman lesnya. Di dalam mobil, Hafiz dan Ashifa sempat berpura-pura bertengkar hingga menangis untuk meyakinkan Ade Sara. Kemudian keduanya menyiksa Ade Sara yang duduk di kursi belakang, mulai dari dijambak, dipukul, dicekik, dan ditelanjangi. Kemudian disetrum hingga Ade pun pingsan. Ade Sara sempat melawan namun kalah tenaga
Dalam keadaan pingsan, Ashifa menyumpal mulut Ade Sarah dengan kertas. Potongan kertas koran inilah yang menyumbat tenggorokannya hingga membuat korban tewas akibat kehabisan nafas. Selama penyiksaan hingga proses membuang mayat, mereka berputar-putar daerah Jakarta dan sekitarnya. Mobil tersebut sempat mogok beberapa kali. Pukul 12.30 malam tanggal 4 Maret, mobil tersebut pertama kali mogok di dekat apartemen ITC Kemayoran. Hafiz meminta tolong kepada supir taksi untuk mengisi ulang aki mobilnya, namun baru 12 meter mobil tersebut mogok lagi. Hafiz kemudian meminta tolong orang lain untuk mengisi ulang lagi aki mobilnya, namun mogok lagi setelah berjalan sebentar. Hafiz kemudian menelpon temannya untuk membawakan aki mobil. Teman Hafiz itu sempat melihat dan menanyakan jasad Ade Sarah. Hafiz menjawab bahwa itu adalah jasad yang dikira candaan oleh temannya. Pada pukul 11 siang, mobil tersebut hidup lagi. Kemudian pada pukul 17.30 mereka menemukan bengkel di daerah Salemba. Jasad Ade masih berada di jok belakang mobil tersebut ditutupi dengan pasima. Kemudian mereka berputar mencari lokasi untuk membuang jasad Ade Sarah. Pada pukul 4 dini hari, tanggal 5 Maret 2014, Hafiz dan Syifa akhirnya membuang jasad Ade Sarah di ruas akses Bintara kilometer 49 Bekasi. Pada tanggal 5 Maret, jasad Ade Sarah ditemukan oleh petugas derek jalan tol bernama Didin Hermansyah pada pukul 5 subuh. Tak berselang lama setelah para pelaku membuang mayatnya, pelaku pembunuhan berupaya menghapus jejak kejahatannya dengan menghilangkan identitas korban. Saat ditemukan, tidak terdapat satupun identitas yang melekat pada tubuh korban. Yang tertinggal hanyalah pakaian putih dan celana hitam dan sebuah gelang yang bertuliskan Java Jazz Festival. Jasad Ade Sarah berhasil diidentifikasi melalui gelang Java Jazz Festival, sidik jari yang ditemukan di dekat TKP. Berdasarkan hasil otopsi, Ade Sarah tewas karena kehabisan nafas akibat potongan kertas yang ada di tenggorokannya. Sejumlah luka lebam ditemukan di beberapa bagian tubuhnya, diantaranya di tangan, di paha. Jasad Ade Sarah dimakamkan pada tanggal 7 Maret 2014, 2 hari setelah mayatnya ditemukan. Selama pemberitaan meninggalnya Ade Sarah, Hafiz dan Syifa berpura-pura kaget menyampaikan belasungkawa melalui media sosial. Hafiz diamankan sedang melayat Ade Sarah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada saat di rumah sakit tersebut, polisi yang berada di lokasi awalnya menanyai teman-teman Ade Sarah termasuk Hafiz. Dari situlah polisi mendapati kejanggalan lantaran Hafiz memiliki bekas luka di tangan. Remaja tersebut diperiksa oleh polisi dan beberapa saat setelahnya mengakui bahwa ia membunuh Ade Sarah bersama Ashifa pacarnya. Pihak kepolisian membenarkan bahwa luka pada tangan Hafiz adalah bekas gigitan Ade Sarah, sementara Ashifa ditahan saat mengikuti kegiatan belajar di Kalbis Institute. Hafiz dan Ashifa membunuh Ade Sarah karena memiliki motif yang berbeda. Hafiz mengaku sakit hati kepada Ade Sarah yang memutuskannya karena alasan perbedaan agama. Ia semakin geram saat mengetahui Sarah berpacaran lagi dengan laki-laki yang berbeda agama. Hafiz juga kesal karena Sarah enggan bertemu dan berkomunikasi dengannya setelah putus. Di sisi lain, Ashifa mengaku cemburu lantaran Hafiz masih sering menghubungi mantan pacarnya. Ia pun takut Hafiz kembali berpacaran dengan Ade Sarah. Pasangan sejoli itu pun merencanakan untuk melakukan penyiksaan hingga membuat Ade Sarah tewas. Hafiz dan Ashifa
dikenakan pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana. Dalam sidang pada tanggal 9 Desember 2014, keduanya divonis penjara 20 tahun. Pada 9 Juli 2015, vonis tersebut dinaikkan menjadi penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa. Vonis ini membuat kedua pelaku menjadi salah satu tersangka termuda dengan vonis pidana seumur hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.